saya tidak ada. Jadi saya orang Bali bilangnya anak ubuh, agak sing ubuhan gitu aja. Karena nggak ngerti kenapa dia ubuhan itu aja binatang lah ya. Iya. Yang Bali tahu persis. Jadi saya tidak mau pulang hanya karena situasi. Saya harus tinggal di Denpasar. Saya satu pegangan dari kecil saya sudah belajar banyak ayat-ayat. Saya tertegun pada ayat Islam, Tuhan tidak akan pernah merubah nasib satu kaum kalau bukan kaum itu yang merubahnya. Di dalam Hindu juga demikian. Manusia harus lahir mengubah dirinya dari binatang, dari animal ke human, dari human menjadi divine, gitu ya, menjadi ilahi. Bahasa kita danawa manawatwa manawa madawatwa. Ini bahasa keren. Nah, saudara sekalian, jadi keseharian saya adalah tenaga pengajar di Institut Ilmu Dharma Negeri Denpasar di S1 dan S2. Mungkin sebentar lagi selesai ngaji di S3 karena sudah selesai doktor saya. Jadi saya sudah doktor. Kemudian di kelembagaan saya adalah wakil Dharma Diaksa di bidang Brahma Widya alias teologi kalau di Islam ilmu kalamnya. Karena saat ini kita belum punya seorang teolog yang betul-betul teolog di Indo. Beda dengan Kristen, beda dengan Islam. Kerinduan saya untuk mendalami agama begitu tinggi. Padahal saya punya kan untuk jadi dokter. Saya anak SMA 2 Denpasar di PB Sudirman dulu. Saya selalu dapat 4 besar. Tapi begitu saya cari ke IADN saya tertawakan. Kemudian masuk di agama kalau jadi mangku gitu lah. Ternyata lebih cita-cita saya tidak jadi mangku, saya jadi sulingnya sekalian. Iya kan? Kalau kita berbicara masa lucu, cerita lucu, kalau saya PNS ada datang mahasiswa saya membawakan saya buah, pasti gratifikasi kan? Kalau sekarang dari sulingnya orang bawa kopi gula ke geria kan nggak gratifikasi. Jadi dengan santai saja, karena apa? Makanya saya nyaman hidup, saya tidak akan dikejar KPK. Begitu Prof Ditip jadi rektor, saya ditawarin nanti jabatan apa? SK terakhir saya dari sini. Ini SK terakhir saya. Jika kita mau mengambil pekerjaan duniawi, berarti kita menghindari ini. Iya kan? Kita harus sudah mindu, sudah nol. Artinya apa? Apa itu nol? Pertemuan antara awal dan akhir telah bersatu menjadi satu kesatuan. Dalam bahasa Sanskerta, awal adalah A, akhir adalah Esa. Ketika awal dan akhir bertemu disebut aksa. Maka ada aksama mala. Untayan genitri ini disebut aksamala. Jadi A dan Kesa berakhir. Seorang pendeta antara pencipta dan akhir, maka selingih adalah orang-orang mati yang hidup. Ya, bahasa kerennya apa? Pati yang sederhana urip, mati dalam kehidupan, urip yang sederhana pati, hidup dalam kematian. Makanya sulingnya tidak banyak punya selera. Tidak ada seleranya banyak-banyak ya. Kalau di kampus melihat wanita cantik ya tinggal ngagumi aja, tapi itu bangkai berjalan seperti itu. Kita mulai saja. Tema kita implementasi takwa dan susila merupakan tantangan dan harapan umat Hindu dalam era global. Kita melihat kata keywordnya di sini adalah era global dan takwa susila upacara kerangka. Bagaimana mengadjustmentkan, mengadaptasikan takwa, susila dan upacara itu di era global? Bahasa keren saya di dunia kampus kalau kita berbicara masalah filsafat ilmu, ya terus terang kalau sudah S2 baru kena filsafat ilmunya, ada ontologinya, ada epistemologinya, kemudian ada aksiologinya. Aksiologi kita ingin mencari sebuah nilai. Hidup ini kan sebuah nilai yang harus kita raih, ya enggak? Nilai itu tidak hanya dalam bentuk kuantum dengan raihan duit. Maka saya juga pembina di Trans. Saya di Sulawesi lama, jadi logat saya sebentar kalau rada-rada Bugis jangan tertawakan. Makanya kawan Pak Herudin kita bersaudara ini dia bilang mantan Kapolri, kita juga orang bodoh Pak dia bilang. Iya kan? Tapi bukan berarti tidak. Baru kemarin saya datang di Palembang, Siko nggak ada, kita pusing ini semua. Baru sampai dari Palembang dan Mas Rudi, ya. Tanggal 14 saya pulang kampung lagi ke Makassar, kita naik di sana. Ya, kita naik ya. Maksudnya kan ke kota sudah naik, turun ke bawah ke kota, rantau yang naik ke kampung. Ya. Jadi ada di sini ada ruang global. Apakah agama Hindu secara substansi ontologi
kronologi itu dari lahirnya Hindu sampai saat ini sama apa enggak? Sama apa enggak? Anakku sekalian, ketika Hindu itu diturunkan oleh Brahma Rizki dari zaman dulu, zaman Kertayuga sampai zaman Kaliyuga, konon saat ini, apa sama enggak? Sama enggak? Bukan sebentar, sorry. Jawab dulu yang lihat di depan nih, supaya kita jelas nih. Sama enggak? Apanya yang sama, apanya yang tidak? Ketika dia sama berarti absolutisme di dalam agama. Apanya yang tidak sama adalah relativitisme di dalam agama. Yang absolutisme di dalam bahasa agama kita disebut dengan sanatana. Makanya agama yang absolut bagi Hindu disebut sanatana dan anadi ananta. Tidak berawal, tidak berakhir. Pada bidang mana itu? Next. Lanjut Pak. Ini saya bawa dulu di Kementerian Pertahanan di Sentul. Strukturasi agama dilihat pada hal mananya yang absolut, pada hal mananya yang relatif. Dalam aspek, kalau kita lihat strukturnya, susunannya agama Hindu itu, yang pertama yang paling tinggi nilainya sekarang kita kan budaya hiper semua. Saya coba budaya global sekarang ini, hiper. Sekarang kan budaya hiper nih, hiper konsumsi, hiper market, hipertensi, macam-macam hipernya. Kemudian ada hiper-hiper lain lagi udah bapak-bapaknya. Kenapa? Karena tidak rela menerima hidangan di rumah, ada hidangan siap saji juga di luar itu. Tadi Pak Chandra saya ketemu dengan mahasiswa pembeli gue itu tuh, Om Santi itu jangan, Santi Om itu siap saji itu. Makanya saya sering ke instansi di hotel ya. Kalau ibu-ibu tidak siap saji pada bapaknya, jangan salahkan bapaknya mencari hidangan siap saji di luar. Iya kan? Makanya saya sering bilang untuk ibu-ibunya yang sudah berstatus pasangan dari seorang suami namanya apa itu singkatan itu istri, istana suami, tempat raja istirahat. Jika ibunya tidak siap menjadi istirahat, tempat istirahat, bagi raja bapaknya di luar banyak istri yang siap saji. Karena apa? Orang selalu berpikir kalau belajar agama itu tua. Saya belajar agama nggak tua kok. Kalau masalah rambut putih tidak masalah karena proses alami. Itu belajar kamu ini lama kayak tua gitu. Tergantung bagaimana kita menyikapi. Maka hal yang bersifat infrastruktur, yang bersifat absolutus itu adalah sanatana, itu adalah pangkal keagamaan. Berangkat kita meyakini Tuhan adalah dimanapun dia, Tanah Toraja, di Telotan, Sulawesi Selatan, di Sidrap dan Terang-Rapan, di Bone, kemudian ada di Batak, ada di Bali, ada di Jawa, serada kita sama. Apa eksistensi serada itu? Brahman, Atman, Karma, Pala, Punarbawa, dan Moksha. Ternyata dalam kerangka agama Hindu ini tidak diadakan ini. Saya protes sebenarnya. Kita perlu reformasi ulang tentang konstruksi beragama kita. Tapi terus terang aja Tatwa Indeka Upacaranya kan buru-buru dibuat tahun 59. Karena ketika agama masuk dalam struktur Kementerian Agama waktu itu. Saya ingin mengajak bagi para tokoh-tokoh, ya. Oleh sebab itu pegang otoritas langsung tinggi, kemudian akademisi pasti pas didengar, mau dipercaya. Nah, kalau kita sudah berbicara masalah serada, jangan besar pantatnya, Pak. Apa arti kata serada? Siapa yang tahu?
Apa peran serada dalam kehidupan manusia? Serada adalah komitmen dan pengakuan manusia terhadap satu entitas yang maha besar mengatur alam semesta ini. Siapa yang tidak menurut pada hukum karma? Siapa yang tidak menurut pada hukum reinkarnasi? Siapa yang tidak menurut dengan hukum Tuhan? Ini dia serada. Maka dijelaskan dalam teks Sradaya Windate Wasu, dengan keyakinan akan merubah seseorang. Ini ingat nih. Sradaya Apyate Satyena, dengan serada orang akan mencapai itu. Di rumahku, aku penasaran dulu caranya juga aku apa? Apa penasaran itu? Sudah didoakan. Kalau aku berdoa, pernah nggak aku menerima balasan dari Tuhan? Ya? Pernah nggak membalas ucapan manku itu? Kan tuh tadi dia ngadain jangan sebet sorry, saudina tidak matarane. Yang lebih mantranya susu itu apa sih? Yang kuat mantranya taginya apa sih? Tidak ada respon apa-apa. Tapi kita ya si kemudian butuh ngai kurang. Jangan mau nyebeleleng ngoyongan banget. Cuma kita kecil. Iya kan? Maka keyakinan merubah seseorang. Keyakinan ini pangkal dari sebuah kekuatan yang luar biasa. Kalau Anda tidak yakin, bertahan kedul sing ngomongin. Ini beleleng ada nih. Orang-orang petek itu bulan mata nih. Beleleng ini, ada beleleng ini nih. Saya lebih enak pasal beleleng karena lebih nyata dia. Apa ada di dalam, begitulah di luarnya. Bali Selatan, apalagi cuma dianya. Ada raja dianya, rapuh saya ngadu. Kenal aja raja dianya. Main aja malumin lo, oh rapuh saya ngadu. Iya kan? Apalagi saya sering tuh pergi nomor simpang tengah jam dihidupkan saya. Nah, tengah kok nak ngecot. Pergi nilai aja dulu harus betul. Cermin Karangasem saya membina di Terang Klenteng jauhnya 200 kilo kira ke sana. Mereka misalnya bukan miskin, tapi menurut saya ada niat bakti dengan tamu datang pembinaan. Krenteng karena nak kopi di Peliduri, di dapur krenteng gitu. Lewogan pak, ledangan, nikitan, mentan kopi kalian teh. Kalau ada dosen saya ada kopi, saya teh udah ada tuh. Dan mentan wedang kalian teh gitu. Kayak bahasa Sunda, ini teh susu. Gitu. Ini teh susu, ini teteh susu. Jadi undang-undang penceramah yang serius kan lebih baik sama saya, ya kan? Jadi dengan demikian inilah dia serada ini. Orang yang jatuh cinta keyakinannya luar biasa, hilang takutnya kalau sudah serada. Saya sering membuatkan joke. Ada seorang penjaka yang begitu mencintai wanita, saking cintanya dia punya keyakinan yang kuat. Tiap malam dia satron itu wanita di rumahnya, padahal itu jalannya jauh sekali. Dia tidak ketahui pada ketika dia ke sana dia selewati apa? Kuburan. Kuliah tresnan itu teh ngawina hilangnya karena keyakinannya luar biasa. Tidak apa-apa. Tergenai dia stone segala geni. Biar lautan hati. Yakin di tengah nih lo masih hidup kating utang sanggah juga kali bapaknya. Sanggah cucu ke kali kate cedok. Yakin sekali bahwa saya mendapatkan bahan.
bersyarat Bapak Ibu, karena tidak ada sumbernya. Kalau kita memang memberikan, cinta orang pacaran, cinta pemberian, cinta berumah tangga, cinta penuntutan. Maksudku kedua semang bener kayak kopi malah ibu nih. Bapaknya harus gini, kejar dikte. Nih konten maka hubungan itu menjadi hubungan yang sangat terikat. Ketika tidak dilayani malas, ajak dimenangkan nanti ini metanyung batesnya pelan-pelan ya. Semua dua potongan 3M mental milah. Mayung dengan ini matanya ini dikit. Serada, apa arti kata serada? Sederhana sekali, tidak begitu sebenarnya. Kita bicara masalah etimologi asal kata. Serada dari kata serat dan da. Apa itu serat? Hati nurani, makanya jangan teruskan besar artinya. Serat artinya hati nurani, da artinya menaruh. Maka kalau orang membangun serada, dia telah menaruh hati nurani. Maka agama itu hati nurani namun mungkin dua memandang kalau tidak memiliki kepekaan. Di mana tempatnya? Di sini. Walaupun cita-cita tak bilang sakitnya itu di sini. Ya kan? Hati nurani menaruh hati nurani. Orang beragama menaruh hati nurani. Ya, mungkin ada agak lama Bapak ya. Saya bisa bertebakan 3 jam dengan sambil dialog. Ya, jadi hati nurani. Dalam bahasa agama kita, hati nurani, setiap orang menggunakan hati nurani, di situ disebut kepuasan manastus. Makanya berbicara tentang kepuasan tidak bisa kita ukur dengan parameter material. Ada jelema diwas tapi bisa ngalih utang ke ayahnya karena uang batin. Ada jelema sugih mercy bilang kalau kepura singkal ngapo banter cana ngapo teng-teng batas kresek. Sembahyang paling ajeng di Patmo sana. Asane ya malu nanawang betare. Bagi orang pelit terus terang jangankan material yang mau dipersembahkan. Saya sering bilang kentut nih ide sembahyang. Tapi bagi orang yang betul-betul meyakini apa? Doa Dewa Dewi makasih dia nyangga nirmalat maka laksmi sidin sedir gayun nirwagna suka waradin cen. Nah, ini nama katanya. Siapa yang tahu artinya? Siapa yang tahu? Aku mengingat Mombeo Dewa Dewi Mahasidi Tuhan dalam aspek maskulin dan feminin. Pangkeret terjemahan. Ya kan, Dewa kan maskulin. Makanya agama ini tuh pasti ada Dewa dan Dewi. Temen Dewa kan makanya kasihan. Sekarang kali ini gua barang banyak datang dulu tidak masuk terpaca yang kau bawa sendiri gitu ya. Apa binary oposisi lagi sah? Kita hadir 43 kromosom 23 dari ayat 23 dari itu nak betul-betul rasio. Ya, Dewa Dewi Mahasidi Tuhan dalam aspek maskulin feminin memberikan kemujizatan pada kita. Sidis tuh mujizat ya. Laksmi sidis jadir gayur. Dewa Dewi Mahasidi yaknya nirmalat maka ketika tubuh ini kau persembahkan yaknya angga itu dulu nirmalat maka pada saat itulah jiwamu disucikan karena without kepemilikan. Ya kan? Nih keikhlasan sama dengan bapak dan ibu ketika sudah berhadapan dengan suami nih gitu dia.
persembahkan saat itulah jiwamu suci. Karena tubuhmu ini adalah apa? Makanya mohon maaf, kenapa umat Hindu dibakar? Tubuhnya itulah dijadikan apa? Kayu bakarnya. Agni otak nah abed. Makanya tulang belulang yang dibakar telah jadi abu. Ada saya letakkan. Dibawa ke segala nganyut minyak pikung nganyut tulang yang mas itu biar plastik. Iya kan? Tidak ada. Di sini dia. Karena telah menjadi sisa-sisa yang ini dia. Ya, serada hati nurani. Inilah absolutisme di dalam agama. Di dalam Islam ada keimanan. Itu merupakan pondasi dasar dalam pelaksanaan agama yang disebut dengan akidahnya yang tidak bisa diganggu gugat. Makanya saya, saudara kita banyak di sini ya, yang non Hindu masuk Hindu jadi mualaf jadi Hindu ya, ke Islam. Ini yang pertama, syarat konstruksi. Pak, udah ngerti nih Bapak ya? Syarat seseorang masuk Hindu adalah konstruksi Pancasrada ini penting. Di sini dia, inner powernya, sehingga bisa ngejelemek doang bisa masuk Hindu. Anda tahu nggak sekarang fenomena di Bali? Dulu orang Bali pedagang canang, kita bisa terima. Sekarang saudaraku poro saderek sadulur saking Banyuwangi loh, saya gawe canang yang salah. Yang kemudian lagi saya sebelah alma mater saya suka dua Denpasar, PB Sudirman masuk Panjer. Saudara kita dari Flores yang canang. Apakah ketika dibuat canang sebagai simbol untuk dia yakin dengan Brahmana kita? No. Makanya jangan dicirikan ketika buat itu. Makanya saya sering masuk dalam mental gaji itu di sana saudara Hindu kita miskin, yang Kristen sugih. Kenapa? Dia bisa baca peluang. Setiap rainan medagang apel, medagang siap, itu nih Kristen di Bali nih. Iya kan? Ngadep cara pirago beli, oke. Punya beli porotino nanti kok. Ini kritik sosial. Iya kan? Kenapa? Jangan siap sah. Kita lanjut ya. Disinilah seradanya. Namun Bapak Ibu sekalian, di dalam mewujudkan seradanya tidak boleh sembarangan. Kita sebaliknya sudah diseradane, sekalian dari serada sudut. Serada sudut. Cerbanteng ketaton, kerja anaknya sudut kan. Biruan murah, dia ngerti ya betar itu. Kan betarnya bawa begini, nih, kita betar ya. Bahaya, ya kan? Maka ada bingkai yang berikut mengemanasilah serada itu di wilayah hati nurani. Tolong hati nurani nih, hanurani Pak. Tapi hanura bisa meleset dari dua hati nurakus, hati nuraku gitu. Nuraku, asal sumber aku saya serata cek menaruh. Belik matau terpindang senyangan tapi. Saya sering dihadapi dengan orang ateis, bagaimana kepercayaan dengan adanya Tuhan? Coba kau makan, kau lapar, kau minta sesuatu. Tuhan tidak sesederhana hanya urusan perut, tapi Tuhan ada itu urusan kedamaian. Coba gimana sebelum mati yang kritik. Ya, kita lanjut. Disinilah di level berikutnya muncul agama di hati nurani. Sekarang agama di pikiran. Ini dalam bahasa keren kita sebut dengan tatwa darsana. Jadi serada dengan tatwa itu berbeda. Inilah kemudian dimasukkan dalam kerangka agama itu tatwa. Jadi dia sudah mengalami relativisasi. Maka tatwa darsana, tatwa adalah tat menjadi that dalam Sanskrit, menjadi bahasa Inggris itu keituan sama dengan the deadness.
keituan. Keituan siapa? Keituan Tuhan. Maka Tuhan disebut Tatsa. Om Tatsa Sri Narayana Tu Purusottama Gurutu and so on. Karena saya di asram juga lama, asram nih, tradisional nih, ya pasar nih. Ya, jadi disinilah Tattwa Darsana dikatakan cara pandang manusia tentang keituan itu. Siapa keituan itu? Bahasa kita sangyang widi, sangyang licin, sangyang titah, sangyang paramokawi, botarene, botaretu. Bolehkah kita sebut Tuhan itu dengan berbagai nama? Boleh. Karena sangyang widi saya lahirnya kelahiran. Jadi tidak punya ada harga mati. Nama Tuhan hanya satu di Islam, la ilaha illallah. Karena apa sih itu orang? Makanya lu memantan lalu saya kawan ratu dan sini aja belinya tinggi. Tapi anak-anak tidak bisa diterima. Harus jelas Pak. Dewa siapa dia? Sekarang paling bermasalah loh di Bali. Ketika kumpul lanang orang motolen mobil di rumahku PD sampai sesari takonanku nyen dewan mobilnya ku ini mantu pukulun sangyang Toyota gitu ya. Makanya jangan dipolakan agama kita seperti agama orang lain. Kita kalau orang lain kerdel diragu gede apa kerdel saya kelak ya. Saya punya kemenakan di Jogja, Om pendeta, orang nggak bisa bahasa Bali. Om pendeta, umat itu udah akan masuk surga loh Om. Kenapa? Karena banyak musyrik murtad dilakukan. Siapa bilang saudara kita yang salah satu deh di Jogja? Saudara sesedina, kok ambil itu surga semua? Bilang itu. Karena aku tidak butuh surga, aku butuh moksha. Itu hebat nggak? Akan bisa masuk surga karena promosi nerakanya lebih gencar dari promosi surga. Saya akan ketemu dengan apa? Di akhir dari sebuah promosi neraka. Kalau ada waktu saya lagi banyak cerita, banyak stok saya di sini. Kita lanjut. Maka disinilah Tattwa Darsana, cara pandang manusia melihat Tuhan itu. Dalam bahasa kampus kita disebut dengan ilmu teologi. Disinilah Tuhan dilogikakan. Inilah Tattwa, tapi ujung-ujungnya keyakinan untuk menjelaskan seratanya harus masuk di wilayah pikiran. Maka salah satu tokoh India yang bernama Sarvapalli Radhakrishnan beragama tidak hanya menyangkut keyakinan yang benar, tapi juga menyangkut pengetahuan yang benar. Makanya di Bali ada Widhi Tattwa untuk percaya kepada Brahman, percaya kepada Atman, Atma Tattwa. Kemarin saya di Poso, tanggal bulan menjelang Natal saya di Poso, saya ditangkap sama Densus 88. Kita masuk tentena, karena casing kita berbeda. Syukur saya nggak pakai jenggot. Kalau pakai jenggot masuk Barakuda saya. Karena di atas di pegunungan banyak teroris, kita ceramah di bawahnya. Kemudian saya ketemu dengan umat salah satu ibu dari suku mana Pamona namanya, Pak Bendera. Siapa sih Tuhan Hindu itu? Kenapa? Karena Tuhan itu banyak tempat sucinya. Apalagi di sini orang Bali itu banyak punya rumah guru itu. Tingkat lagi itu. Meru orang rumah kadis tingkat anak pembikin itu mana itu. Kedaerah yang beli-beli Jakarta. Siapa sih Tuhan mereka? Karena Tuhannya satu. Kenapa banyak sekali sembahyang? Saya bilang, Tuhan itu siapakah? Sederhana bahasa filsafat, Tuhan bukanlah siapa-siapa manusia yang mengapa-ngapain demi kepentingan apa-apa. Kebutuhan dasar manusia adalah Tuhan untuk meyakini itu. Makanya nyanyian sederhana, dua mewah mata
ayah dan ibu kami. Kapan kita memposisikan ulang sebagai ayah dan ibu kami? Ketika kita memposisikan diri kita sebagai anak. Ini psikologi agama ini. Maka citra keilahian Tuhan hadir pada orang itu. Asal di Bali asal suka gelam sakit. Aduh meta. Memi ada. Aduh pon dua pon. Ya kan? Dongin aduh pon. Anda terang. Ini dia. Jadi ketika kita anak-anak berarti Tuhan ada sekali. Maka saudara kita yang di Kristen, yang kami yang ada di surga. Ya kan? Karena gelap anak sayang ya. Gitu. Kemudian kita anak-anak. Masa suka anak-anak mereka aku berdarah mandi yang sudah aku berdarah bicangin panek kok. Maka dalam Bhagavad Gita ada 4 cara mencapai Tuhan. Catur Weda Bejan Timam Jenas Sukitno Arjuna Arta Ati Jinyasu dengan Nica Berata Sabah Wake Manumat manusia ada 4 tipe orang baik hati memujaku. Arta ini gelam-gelaman meskipun gelam-gelam template dan lengkap. Survei membuktikan sekarang di rumah sakit di Bali lebih banyak dapat rombongan daripada yang guru Jumat, saya bilang. Karena liu sesaudan. Aku udah banyak mau yang segera kurang aja lah apa rombongan. Konspirasi tidak ada. Boleh kan? Boleh. Masih anak. Yang kedua, yang ingin mengejar kekayaan. Contoh, Kang Lanting di Bali. Mulu dimakan buat kasih makan lokan. Apa ada ber? Makan dagang itu lebih banyak dia berkomunikasi lebih baik kelasnya. Bahkan pelantiran siapa pernah ke pasar Bandung? Coba survei Pak, semangat ngawin pedagang pesel rupanya. Kaki simpanan melarangnya. Cuma kakek sembilan lupa. Karena ada transaksi dok suke. Ortalan payah dagang luar biasa kelan bok nih. Saya orang sering ke pasar Bandung berikan ceramah. Sumpol kawan temen tempe karena ke bandel rupanya. Tapi etika yang benar. Dia yang mau daun tukar mereka yang minang loh barang. Gimana Pak? Ada selera? Belum ada jadi itu. Silahkan lihat-lihat juga boleh. Oh mungkin hari ini kita belum jodoh gitu ya. Mulai empati ya. Dia mau balik. Bu, gimana sih Bu? Dislike. Sendiri dia mau mas. Terus gimana? Kamu sih laki mas itu mau belanja gitu ya. Mentalitas pelayanan kita rendah. Saya pernah waktu istri saya buka kantin dulu, buka kantin tahu nggak? Buka kantin itu, bu itu buka kisi jisiu maka terus jadi jisiu. Bu mana bu maka terus ya bapak nunggu bayangan atas gitu ya. Mentalitas Bali dengan pamor dia bilang. Lamun subuh saya tidak menek kan saya sing beli bu. Artinya menyegar katanya dagangnya. Tapi mau subuh orang itu nomor 1 promo penarannya kontestasi. Apalagi dagang lagi ngumpulin wanita, dagang banyak wanita jual kalau di Sulawesi saya lihat laki-laki udah jualan di sana enggak. Wanita lah ayasnya mau potong terus yang melutih. Ketika mentang-mentang ngilah baju brokat lah menek di pensi.